Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permade. Saudara, setelah berkas perkara kasus penyiraman air keras dirinya diserahkan ke pengadilan militer, aktivis Kontras Andri Yunus surati Presiden meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta independen. Surat ini ditulis tangan oleh aktivis Kontras, korban penyiraman air keras oleh 4 anggota TNI dan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo melalui Sekretariat Negara. Dalam suratnya, Andri Yunus menyinggung pengadilan militer dalam kasus penyiraman air keras tidak memiliki keabsahan dan meminta kasus ini dibawa ke pengadilan umum. Andri juga meminta Presiden Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta independen untuk kasus ini. Korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari kepentingan-kepentingan korup. Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung hukum secara adil. Salam Andri Yunus. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut, saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, aluta continua, panjang umur perjuangan. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel CHK Andri Wijaya menyebut motif penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yakni dendam pribadi terdakwa. Hal ini disampaikan usai menyerahkan berkas perkara kasus penyiraman air keras Andri Yunus ke Pengadilan Militer 208 Jakarta pada 16 April. Kolonel CHK Andri Wijaya bilang, hingga pemeriksaan terakhir keempat terdakwa yakni Kapten MPD, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES mengaku mereka menyimpan dendam pribadi kepada korban. Terdakwa menyiram air keras kepada Andri Yunus tengah malam, tanggal 12 Maret 2026 di daerah Salemba, Jakarta Pusat hingga korban mengalami luka bakar 20% dan masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Yang kedua, untuk motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kepada pengadilan militer tidak transparan. Tim advokasi mengkritik Auditorat Militer yang menyerahkan berkas perkara penyiraman air keras tanpa meminta keterangan dari korban, yakni Andri Yunus. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI nonaktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat, karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Jadi ini adalah upaya hanya melokalisir di 4 saja, kemudian juga menutup pintu siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mendanai, ya, dan bahkan melakukan upaya pembelokan informasi dengan hanya melokalisir dendam pribadi. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak agar dalang penyiraman air keras Andri Yunus terungkap. Pasalnya, dari hasil investigasi dan pemeriksaan sejumlah CCTV, diduga aksi ini sudah terorganisir oleh lebih dari 4 orang. Pengadilan Militer 208 Jakarta memastikan sidang kasus penyiraman air keras Andri Yunus terbuka untuk umum dan akan berlangsung pada 29 April mendatang.
Tim Liputan, Kompas TV. Berkas kasus penyiraman air keras Andrianus telah dilimpahkan ke pengadilan militer tanpa kesaksian dari korban. Motif dendam pribadi yang diungkap auditor militer pun menuai kritik dari tim kuasa hukum korban. Bagaimana peradilan militer ini bisa mengungkap fakta motif penyiraman air keras Andrianus secara transparan? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Hipnu, kalau alasannya tetap memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, tapi pelimpahan berkas ke pengadilan militer tanpa keterangan dari saksi Andrianus itu bisa dilakukan? Ya, kalau kita melihat suatu konsep penyelesaian due process of law, apalagi Andrianus itu masih dalam keadaan sakit, tapi bisa bicara, tapi bisa menyatakan pendapat, sebaiknya juga dimintai pendapat. Kan gitu, kecuali si korban memang tidak bisa dilakukan suatu diskusi. Kan gitu, Mbak. Karena dalam suatu undang-undang memang cukup 2 alat bukti. Dengan demikian kalau kita melihat suatu konsep ini tampaknya kurang sempurna, kecuali Pak Andrianus tidak bisa berkomunikasi. Itu kita lihat. Kan Andrianus, sorry, Prof. Hipnu. Ya, Pak Andrianus. Ya, itu kalau bisa menyatakan pendapat bicara, apalagi tadi misalnya yang surat, saya kira wajib dimintai pendapat ya. Suatu due process law. Kenapa sih bisa terjadi? Kenapa ada penyiraman dan sebagainya? Itu yang sebagai bentuk konteks suatu komprehensif dalam membuka tabir suatu masalah. Begitu, Mbak, kita. Berarti kalau misalnya sebenarnya masih bisa dimintai keterangan, apakah artinya kurang sempurna itu apa dampaknya? Apakah tidak validkah? Ya, dalam hal seperti ini tidak sempurna itu dalam artian adalah tidak melibatkan sebagai keterangan korban. Kan gitu kan. Karena bagaimana juga korban orang dewasa ada dan bisa menyatakan pendapat. Dengan demikian sebagai bentuk seperti ini, karena undang-undang, sekarang pertanyaannya begini, Mbak, apakah peradilan militer itu pendekatan formal ataukah pendekatan material? Karena dalam suatu konsep peradilan itu adalah mencari kebenaran material. Dalam konsep mencari kebenaran material, mau tidak mau korban juga harus sudah diperiksa. Kan gitu, kita lihatnya. Harus diperiksa karena ini sebagai mencari kebenaran material. Makanya di sini nanti saya kira dalam pembuktian walaupun itu peradilan militer harus betul terbuka sejauh mana majelis hakim militer mampu membuka apakah kasus ini hanya dendam, apakah hanya kasus ini bisa melebar. Oleh karena itu mudah-mudahan, Mbak, dalam pengungkapan perkara suatu sistem peradilan pidana itu tidak hanya di penyidikan tapi juga di dalam suatu peradilan. Dalam peradilan nanti akan terbuka bagaimana terdakwa akan memberikan pendapat apakah hanya pasang badan ataukah membuka semuanya. Apakah seperti hanya didakwakan pada auditor militer. Disinilah nanti format ketua majelis punya potensi yang besar untuk membuka tabir penyiraman yang bersangkutan. Nah, soal motif juga yang jadi sorotan, menuai kritik. Karena kalau kata LBH, gimana bisa motifnya dendam pribadi ketika korban saja nggak kenal sama pelakunya. Apa yang bisa dibuktikan oleh auditor nantinya kalau mau menguatkan hasil penemuannya itu adalah motif dendam pribadi? Ya, kalau auditor kan hanya berdasarkan BAP. Auditor penuntut umum walaupun dalam konteks hukum auditor militer itu adalah seperti jaksa penuntut